Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah selalu setia mendukungku dengan penuh dengan cara kalian subscribe channelku, kalian like serta kalian komen di kolom komentar. Semoga apa yang aku jawab di kolom komentar itu cukup membuat kalian merasa lebih baik, membuat kalian tidak terlalu merasa terpuruk. Meskipun kadang hal-hal yang cocok di aku dulu itu juga belum tentu cocok di kalian, tapi aku yakin kita yang sudah bertahun-tahun melewati ini semua, berjuang melawan GERD dan psikosomatik, aku yakin kalian sudah banyak menemukan metode-metode, kalian sudah sebenarnya kalian sudah dekat dengan kesembuhan, tetapi karena memang kita mengalami trauma, karena dulu di awal-awal kita terkena GERD dan psikosomatik banyak sensasi yang kita rasakan dan itu terjadi continuity gitu ya, terjadi secara terus menerus dengan durasi waktu yang lama. Jadi mungkin kita ada mengalami trauma sehingga setiap harinya kayak menunggu-nunggu sensasi yang datang, kayak belum bisa move on dengan yang namanya GERD dan psikosomatik. Tapi aku yakin kalian sudah pada banyak ilmu, tinggal bagaimana kalian menerapkannya di kehidupan kalian. Semoga motivasi-motivasi atau metode-metode dari para mentor itu juga cocok di kalian. Jadi memang perlu disadari, perlu kesadaran yang penuh. Kita ini adalah orang dengan kondisi di mana kita memang terlalu cemas dan terlalu panik akan sesuatu, sehingga ketika kita terlalu panik dan cemas akhirnya kita stres sendiri, banyak pikiran buruk yang ada di kepala kita, akhirnya asam lambungnya naik sehingga banyak menimbulkan sensasi-sensasi fisik. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah semua yang terjadi, semua sensasi fisik yang terjadi di tubuh kita itu adalah karena kita memang terlalu cemas, karena memang ada beberapa yang GERD-nya sudah membaik, perutnya sudah tidak ada mual, begah dan kawan-kawannya. Jadi sensasi lambungnya memang sudah tidak ada, tapi kalian masih cemas, masih takut, padahal sudah periksa ke penyakit dalam, EKG dan sebagainya, dan hasilnya memang benar-benar kalian sebenarnya organ kalian memang masih berfungsi dengan normal, teman-teman. Jadi makanya di sini aku mengajak teman-teman sekalian untuk selalu bisa mengontrol rasa panik dan cemasnya, tidak terlalu berlarut-larut, karena apapun yang kita takutkan selama ini, alhamdulillah sampai saat ini itu tidak terjadi, teman-teman. Nah, di sini aku akan sharing ke kalian, mau berbagi cerita, entah kalian juga merasakan hal ini atau tidak, tapi tidak rata-rata. Aku mendengar beberapa orang dengan kondisi seperti kita sering menganggap apa-apa yang ada di sekitar kita itu adalah sebuah firasat. Aku gitu, teman-teman. Kalian juga gitu apa tidak? Atau hanya aku? Tapi ada beberapa orang yang juga gitu sih. Hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita itu sudah kita anggap sebagai firasat buruk yang akan terjadi kepada kita, teman-teman. Banyak hal akhirnya setelah aku teliti apapun yang terjadi di hidupku dulu, aku sudah menerka-nerka nih, oh jangan-jangan setelah ini aku gini nih, kok tiba-tiba aku dengarkan lagu kayak gini ya, apa ini akan terjadi gitu ya. Jadi rasanya setiap hal yang terjadi kita anggap sebagai firasat buruk, dan pada akhirnya kita terlalu stres memikirkan hal itu, teman-teman. Padahal firasat kita itu
kayaknya 90% terjadi apa tidak? Insya Allah kan tidak terjadi. Itu benar-benar hanya permainan pikiran kita saja teman-teman. Jadi memang harus lebih bisa mengontrol, mengendalikan pikiran kita sendiri. Apapun yang singgah di sini ini hanya tamu. Biarkan mereka pulang. Jangan sampai pikiran buruk itu menetap di pikiran kita, yang pada akhirnya mengganggu fungsi organ yang lain. Akhirnya banyak sensasi-sensasi fisik yang kita rasakan teman-teman. Dulu ya, ternyata firasat-firasat itu yang kita anggap sebagai firasat itu ternyata memang sangat menggangguku, mengganggu pikiranku, sehingga aku tetap cemas, tetap takut dengan firasatku sendiri teman-teman. Contoh misalnya hal-hal kecil dijadikan firasat. Misalnya aku lagi buka IG, terus di IG itu ada quote, misalnya quote tentang yang meninggal gitu ya. Quote-quote-nya padahal indah, sebenarnya itu sebagai self reminder gitu ya, tapi aku anggap itu sebagai firasat buruk. Wah, aku kok kena bacaan ini ya, apa aku sebentar lagi akan merasakan ini gitu. Aku dulu bener-bener hal itu sangat mengganggu teman-teman. Dari segi ini juga, ketika aku kan suka mendengarkan musik ya. Nah, ketika yang aku dengar itu musik-musik tentang perpisahan lah, tentang apapun itu, yang maknanya itu jelek, akhirnya aku tuh berpikiran kalau apa yang ada di lagu itu akan terjadi kepada aku teman-teman. Jadi itu yang benar-benar membuatku terpuruk, kalau hidup ini kok gini 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 banget, apa ya ya apa apa, dijadikan dijadikan buruk, padahal sebenarnya itu tidak terjadi teman-teman. Jadi bagi kalian yang sedang mengaitkan sesuatu sebagai buruk terhadap apa akan terjadi sama kita, tolong silakan di stop, karena itu memang yang memperburuk kondisi kita. Akhirnya kita merasa cemas, merasa takut terus teman-teman, sehingga kalau sudah cemas dan takut akhirnya pikiran-pikiran buruk muncul, yang takut penyakitnya tidak sembuh lah, takut ini penyakit yang parah lah, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Ternyata banyak kok yang aku dengar, kita itu dengan penderita anxiety disorder, kecemasan yang berlebih, itu banyak merasakan firasat-firasat teman-teman. Bukan firasat, kita menganggapnya itu firasat, padahal ya kalau terjadi di orang lain itu ya biasa saja. Kayak mata kiri kalau kedutan kan katanya mau ada hal buruk terjadi ya. Jadi dulu ketika mata kiriku kedutan itu sudah benar-benar aku sudah takut, ini apa ya yang terjadi nih lagi ya gitu. Jadi pikirannya itu cemas duluan, takut duluan gitu teman-teman. Jadi bagi kalian yang sekarang sedang berada di fase ini, tolong di stop, karena kalau tidak akhirnya ini sangat sangat mengganggu psikis kalian. Ada yang sampai bilang mau gila karena pikiran kita sendiri, pikiran yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol, belum bisa kita kontrol teman-teman. Tapi aku yakin lambat laun dengan berproses, dengan belajar, sering mendengarkan para mentor-mentor, sering sharing, insya Allah kita akan terlepas kok dari itu semua. Jadi itu wajar ketika kalian ada di fase ini sekarang. Aku cuma mau bilang kalau aku dulu pernah berada di fase ini. Segala sesuatu aku jadikan firasat. Bahkan hal baik sekalipun itu aku bisa menangkapnya sebagai firasat buruk yang akan terjadi. Karena misalnya aku di kantor ketawa nih terbahak-bahak, nanti perjalanan pulang aku tuh bisa kayak yang bener-bener, katanya kalau orang ketawa terus ini bakal mau nangis gitu. Jadi itu benar-benar menyiksa teman-teman. Kalau kalian tidak stop hal itu, maka itu akan memperburuk mungkin akan memperburuk keadaan kalian, karena kalian akan merasa stres terus, takut terus, cemas terus gitu. Padahal kita tidak akan pernah tahu apapun yang akan terjadi di hidup kita. Entah 1 menit ke depan pun kita tidak bisa memprediksi itu. Jadi maka itulah pentingnya aku bilang kalau kita memang harus benar-benar berserah dan pasrah. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan diri kita, apapun yang terjadi itu sudah bagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak apapun. Kita hanya bisa menjalani apapun yang sudah digariskan untuk kita. Sehingga kalau kita sudah sadar akan hal itu,
maka aku yakin kalian tidak akan, apa ya, menerka-nerka lagi, tidak akan memikirkan hal-hal negatif lagi, karena memang kita sudah pasrah, kita sudah berserah. Tapi aku tahu itu sangatlah tidak mudah teman-teman, karena memang aku perlu berjuang sampai saat ini pun, apalagi aku memang ngerasa cemas dan panikku itu di atas rata-rata ya. Jadi, eee apa yang belum terjadi itu aku pikirkan dulu gitu teman-teman. Jadi tapi sekarang alhamdulillah dengan berserah, dengan pasrah, aku yakin, apa yang terjadi pada kita saat ini itulah yang terbaik untuk kita. Misalnya sekarang kalian terpuruk ngerasa kenapa kalian yang harus terkena penyakit ini, tapi coba dicari tahu lagi, coba didalami lagi hal baik apa yang Allah titipkan kepada kalian. Entah itu penyakit yang kita rasakan karena memang kesalahan kita dulu yang suka tidak mengontrol pola makan, pola hidup, pola pikir, semrawut gitu ya. Bahkan meskipun, hal yang terjadi sekarang adalah kesalahan kita, aku yakin kok akan ada hal positif yang Allah titipkan melalui hal ini teman-teman. Jadi, mari kita sama-sama berjuang melawan ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta ketabahan, karena menurut aku mereka yang cepat move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik karena memang mereka itu sudah menerima, mereka sudah ikhlas, mereka sudah sabar menjalani semuanya. Jadi stop kalian mengaitkan hal apapun yang terjadi di sekitar kalian dengan menganggap kalau itu adalah firasat-firasat yang membuat kita semakin cemas dan takut, karena aku sudah berada di fase itu dan itu yang memperburuk pikiranku. Jadi sekarang misalnya aku kedutan mata kiri, ya udah mungkin karena ada yang salah nih di organku, aku sekarang gitu. Misalnya lagi mendengarkan lagu-lagu yang apa, yang mellow tentang sedih-sedih. Kalaupun aku, terlalu galau memikirkan itu, biasanya aku skip teman-teman, aku ganti lagu gitu aja biar tidak memperparah. Atau, ketika kalian pokoknya intinya nikmati apa yang ada pada diri kalian sekarang, nikmati setiap prosesnya tanpa memikirkan hal yang mendatang yang akan terjadi kepada kita, karena itu bukan hak kita untuk menentukan. Allah sudah menentukan semua takdir kita, maka tugas kita adalah hanya menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan tabah, dengan sabar dan sadar. Itu sih kalau menurut aku teman-teman. Atau kalian seperti itu juga apa tidak? Atau hanya aku dan beberapa orang di sekitarku yang dengan gangguan psikosomatik itu biasanya mengaitkan hal-hal sesuatu dengan firasat ini, firasat buruk ini, atau apapun itu. Jadi aku mau bilang ke kalian, stop melakukan itu semua. Yuk kita perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita, sholat kita, ngajinya diperbanyak lagi, bersolawat gitu ya. Ketika diri kita sudah disibukkan dengan hal-hal positif, maka insya Allah pikiran negatifnya akan hilang. Kecuali kalian tidak menyibukkan diri, kalian manjain semua sensasinya, akhirnya kalian rasakan nih sensasinya, wah habis ini apa ya, habis ini apa ya gitu, tanpa kalian mencari kesibukan agar sensasinya itu tidak muncul. Kalau hanya rebahan, menurut aku itu bukan solusi sih teman-teman. Soalnya linu-linu yang kita rasakan bukan karena kita sedang kecapean melakukan hal-hal fisik, tapi karena pikiran kita sendiri. Jadi yang harus diperbaiki adalah pola pikirnya, dan aku yakin kalian pasti bisa, insya Allah harus yakin. Jadi sekian sharingku hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Stop, sekali lagi aku ulangi, stop uh, memikirkan sesuatu hal yang ada di sekitar kita itu sebagai firasat, karena tugas kita hanya menjalani apa yang sekarang kita alami. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih, mohon bantuan like dan subscribe-nya, silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.